Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan tentang konvensi hak anak. Kali ini kita akan membahas apa yang menjadi kewajiban negara yang diwakilkan oleh ayahanda dan bunda. Apa saja yang menjadi kewajiban negara? Pertama, untuk memenuhi hak-hak anak. Terkait dengan memenuhi hak anak ini diatur di dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menekankan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kemudian pasal ini menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kewajiban kedua adalah menghormati hak anak. To respect. Ini menjadi kata kunci bagaimana kita harus menghormati anak. Karena dia sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia yang harus kita hormati, terutama harkat dan martabatnya. Yang ketiga, untuk memenuhi hak-hak anak. Ada 3 kelompok hak anak yang paling utama yang harus terpenuhi. Pertama, terkait dengan kelangsungan hidup. Karena anak adalah manusia, dia memiliki harkat dan martabat. Untuk itu, dia harus dipastikan terbebas dari segala bentuk dan jenis kekerasan. Minimal, anak tidak boleh diprototi, apalagi dijewer, apalagi dicaci, apalagi dimaki, apalagi dibully. Itu tidak dibenarkan. Yang kedua adalah untuk memastikan anak-anak itu tumbuh. Untuk tumbuh, dia harus terjamin makanannya yang halal dan thayyib. Yang kedua, dia memakai pakaian-pakaian yang nyaman bagi tubuh dan bagi dirinya, akhirnya dia terbangun kepercayaan diri dia. Yang ketiga, terkait dengan kelayakan tempat di mana dia tinggal. Meskipun anak-anak kita tinggal bersama orang tua di rumah kontrakan, tapi kontrakannya harus nyaman buat anak-anak untuk tumbuh. Yang ketiga, terkait dengan perkembangan anak. Perkembangan anak ini setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Anak itu hanya mendapatkan hal-hal yang positif. Sedangkan kalau ada hal-hal yang negatif itu hanya menjadi pengingat bagi diri dia agar dia tidak melakukan hal-hal serupa. Antara lain, dia tidak terlintas pada pikiran dan melalui mulut dan tangannya untuk melakukan kekerasan. Yang kedua, anak-anak terbebas dari hal-hal yang terkait dengan informasi yang tidak layak seperti pornografi atau hal-hal yang lain. Yang terakhir, anak-anak terlintas pun dalam pikiran dia untuk tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan intoleransi. Untuk itu, pastikan anak berkembang secara optimal, dia terbebas dari hal-hal yang kemudian merugikan perkembangan diri dia. Untuk itu kita harus pastikan anak-anak terakses kepada pendidikan-pendidikan yang membantu dia di dalam melaksanakan tugas-tugas dia di dalam kehidupan di masyarakat. Dia cinta kepada ayahanda dan bunda, menghormati orang lain, menghargai antar sesama, tapi yang paling penting dia juga sangat menghargai orang lain.
Demikian, kita lanjutkan pembahasan ini pada topik-topik lanjutan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.